Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Elena Putri dan berikut WSM News selengkapnya. Universitas Semarang terus menunjukkan keseriusannya dalam merespons situasi darurat kebencanaan yang melanda Desa Baturanggung, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Bersinergi dengan berbagai pihak terkait, USM menyediakan perahu penyeberangan darurat yang menjadi akses tunggal akibat terputusnya jalan yang hanyut di bawah arus banjir bandang. Banjir yang terjadi di Desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah kini berangsur-angsur mulai surut. Universitas Semarang terus menunjukkan dukungannya dalam membantu warga Dusun Mintreng, Desa Baturagung, Gubuk, Grobogan yang terisolir akibat dari putusnya akses jalan yang terbawa arus banjir bandang. Menggunakan perahu dari PMI Kota Semarang, secara bergantian warga melewati akses jalan yang masih terendam banjir. Endang, Kepala Dusun Lanjaran, mengaku senang dan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang dikirim untuk memudahkan akses warga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sangat-sangatlah bermanfaat bagi warga kami karena memang ini adalah salah satu akses yang lebih efektif menuju perkotaan, Pak. Dalam artian satu ke kantor desa, kedua menuju ke kecamatan, di mana semua kebutuhan warga itu tersentral di Kota Gubuk seperti itu. Jadi warga sangat terbantu ya memudahkan. Banyak terima kasih dari semua tim relawan yang membantu kami, terutama warga-warga yang terdampak banjir. Sebelumnya, pengiriman nasi untuk berbuka puasa maupun sahur menggunakan tali karmantel yang disediakan oleh relawan USM yang selanjutnya ditarik dengan keranjang. Koordinator relawan USM Saiful Hadi Mkom mengatakan bahwa USM sejak banjir datang banjir pada Minggu 9 Maret lalu hadir untuk memberikan pertolongan warga untuk evakuasi. Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa pemerintah telah berdiskusi dengan aplikator transportasi online untuk memberikan tunjangan hari raya bagi para pengemudi online dalam bentuk uang tunai. Keputusan ini diharapkan dapat membantu para pengemudi online. Pengemudi ojek online dan para kurir di tahun ini akan mendapatkan tunjangan hari raya atau THR berupa uang tunai dari perusahaan aplikator transportasi online. Besaran THR akan disesuaikan dengan kinerja mengacu pada edaran Menteri Ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam jumpa pers khusus bersama dengan Menteri Tenaga Kerja, pimpinan Gojek dan Grab serta perwakilan pengemudi dari kedua perusahaan transportasi online tersebut. Prabowo mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah berunding dengan penyedia transportasi online akan memberikan THR pada pengemudi di tahun ini. Pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja. Jadi, saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan besaran dan mekanismenya akan nanti disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Kemudian yang kedua, pada tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Saat ini terdapat kurang lebih 250.000 pekerja pengemudi kurir online yang aktif dan kurang lebih 1 sampai 1,5 juta yang berstatus part-time, yang tidak full-time tapi part-time bekerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan
dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Prabowo berharap melalui kebijakan ini dapat membantu para pengemudi dalam menjalankan puasa Ramadan dan Idul Fitri nanti dengan lebih baik. Hal ini juga menjadi angin segar bagi pengemudi agar semakin diperhatikan. Setelah keputusan Presiden Prabowo mengenai pemberian THR bagi pengemudi ojek online, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyatakan akan segera menindaklanjuti keputusan Presiden melalui penerbitan surat edaran yang berisi teknis waktu juga besaran tunjangan yang akan diterima. Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan skema tunjangan hari raya bagi pengemudi ojek online. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Merespon hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti keputusan Presiden Prabowo. Selanjutnya pihaknya akan mengeluarkan edaran mengenai teknis waktu dan besaran tunjangan tersebut sehingga dapat menjadi panduan bagi perusahaan dalam membayarkan pada para pengemudi ojol. Ia juga berharap agar seluruh masyarakat dapat ikut serta memantau keputusan itu agar dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, hadir juga perwakilan dari pemilik aplikasi dan kemudian juga hadir juga dari perwakilan pekerja. Bagaimana tadi Bapak Presiden menyampaikan menghimbau untuk adanya bonus hari raya yang dibayarkan kepada pekerja, kepada pengemudi dan kurir online, yang nanti detailnya kita juga rencana akan umumkan segera. Tapi poin penting yang saya ingin sampaikan adalah ini melalui suatu proses yang kita sebut dengan meaningful participation. Jadi sebuah proses diskusi yang cukup panjang, dan memang itulah harapan kami bahwa kita sebenarnya dengan duduk bersama kita bisa menyepakati dan kemudian itu menjadi solusi yang terbaik buat semua. Jadi detailnya insya Allah kita akan segera umumkan. Ya. Tadi kita sudah bersepakat untuk final touch-nya itu insya Allah besok. Ya, jadi semoga besok itu kita bisa umumkan detailnya seperti apa. Mungkin itu. Menteri Ketenagakerjaan juga berjanji bahwa edaran teknis akan segera diumumkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Jepara, Jawa Tengah ringkus 2 pemuda dan 1 anak di bawah umur yang menjual obat petasan. Bahan peledak tersebut diedarkan secara online melalui media sosial. Kasat Reskrim Polres Jepara, Jawa Tengah AKP M. Faizal Wildan Umar rela mengatakan 2 pemuda tersebut diamankan di 2 lokasi berbeda. Pelaku pertama yaitu FA 18 tahun warga desa Mindahan Kecamatan Bate Alit. Ia diamankan pada Sabtu di depan kantor Balai Desa Gendeng Kecamatan Bate Alit. Ia diamankan bersama BA yang masih di bawah umur. Saat diamankan, tim Resmo Polres Jepara mendapatkan 3 ons bubuk silver yang digunakan sebagai bahan peledak. Kemudian saat dilakukan pendalaman di rumah AB, tim Resmob menemukan 5 ons bubuk silver, beserta 19 selongsong petasan, 2 batang kayu, 1 batang bambu, 1 buah papan, 1 buah bendel kertas. Pelaku kedua yaitu HS 32 tahun, seorang karyawan swasta yang merupakan warga Kecamatan Bangsri. Ia diamankan pada Minggu 2 Maret 2025 di Jalan Raya Bate Alit, Bangsri, Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan. Dari tangan HS, polisi berhasil mengamankan 7 bungkus serbuk petasan siap edar dengan berat kurang lebih 700 gram, serta 3 kg bahan racikan petasan yang terdiri dari serbuk potasium, serbuk belerang, aluminium powder, dan serbuk arang, serta 63 selongsong petasan. Modus yang dilakukan oleh 2 pemuda itu sama, yaitu meracik sendiri bahan petasan tersebut, kemudian setelah jadi diedarkan lewat Facebook. Selama 7 hari ini, Satreskrim Polres Jepara telah mengamankan beberapa penyakit masyarakat. Di antaranya penyalahgunaan bahan peledak, di antaranya TKP Bate Alit, di mana di sana kita berhasil mengamankan kurang lebih 700 on bahan yang siap jadi atau siap edar yang dibungkus dalam 7 kemasan, dan kemudian
sebanyak kurang lebih 3 kg bahan yang belum jadi yang terdiri dari potasium, belerang, dan aluminium powder. Selain itu, kita mengamankan 63 selongsong petasan yang siap untuk diisi dengan mesiunya. Untuk tersangka yang kita amankan, satu orang berinisial HS, umur 32 tahun, pekerjaan karyawan swasta. Untuk pasal atau ancaman hukuman yang kami terapkan, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal penyalahgunaan bahan peledak, yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. 2 tahun. 2 tahunan. 2 tahunan. Belajarnya dari mana cara buat petasan ini? Beli jadi. Beli jadi di Micin sama Lebak. Beli online atau offline? Facebook. Beli Facebook online. Nanti dijual kemana aja nih? Gimana? Dijual atau buat sendiri? Yang beli biasanya siapa? Yang saya beli dari Micin, saya jual lagi. Kemudian saya beli di Lebak. Yang beli itu obatnya berarti ya? Belinya keuntungannya berapa kalau sudah jadi mercon? Belinya berapa? Kamu belinya berapa, jualnya berapa? Saya beli 1 on 30, terus saya jual 35. Kalau sudah jadi mercon kayak gini berapa nih jualnya? Kalau sudah gini enggak saya jual, saya pakai sendiri. Biasanya ngejualnya ke siapa aja, Mas? Online, Pak. Cara dapetin barangnya tuh susah apa enggak, Mas? Ya agak susah. Tapi lewat Facebook ya? Iya. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah yang masih berlangsung, industri perhotelan di Kota Semarang memanfaatkan bulan Ramadan untuk menarik pengunjung. Mereka menargetkan segmen keluarga dan korporasi dengan menghadirkan paket buka puasa bersama. Kebijakan pemerintah dalam menekan pengeluaran membuat industri hotel di Kota Semarang putar otak. Selama bulan Ramadan misalnya, mereka menawarkan berbagai promo buka puasa all you can eat. Salah satunya di Kumaya Tower Hotel. Director of Sales Kumaya Tower Hotel, Stephanie Putri, mengatakan kebijakan efisiensi anggaran sangat berdampak pada tingkat okupansi hotel. Oleh karenanya, hotel mencoba peruntungan dengan menghadirkan paket berbuka puasa. Ia menyebut antusiasme masyarakat dalam paket buka puasa tahun ini sangat tinggi. Beberapa tanggal di pekan kedua bahkan sudah memenuhi kuota reservasi. Mayoritas tamu paket buka puasa adalah keluarga, komunitas, dan korporasi. Kalau dari sisi hunian itu berpengaruh, tapi kalau untuk buka puasa kan ini trennya berbeda ya. Maksudnya tidak, malahan bisa dibilang jarang kalau dari government, lebih banyak itu dari corporate. Biasanya dari corporate juga kan event seperti ini event tahunan kan, buka puasa bersama karyawan atau nanti halal bihalal sama karyawan gitu. Peaknya biasanya kapan, Bu? Minggu kedua sampai minggu ketiga. Iya, nanti akan high season. Itu bisa lebih dari 100? Bisa. Kita bisa close public malahan. Tadi udah beberapa tanggal itu udah di note untuk tidak terima reservasi lagi. Gitu. Biasanya kita sisain allotment 20 buat walk-in atau buat tamu hotel kayak gitu. Kebanyakan corporate itu ya? Ya, kalau untuk buka puasa itu banyakan corporate dan community. Biasanya kalau government entah dia join sama community atau tapi lebih ke individu. Dari governmentnya sendiri nggak ngadain, belum pernah.
Hal yang sama juga terjadi di Hotel Haris Centraland Semarang. Mayoritas tamu paket buka puasa di hotel tersebut adalah keluarga dan korporasi. Marketing dan Branding Manager Haris Centraland Semarang, Azhar Rizal Muhammad mengungkapkan, pesanan dari pemerintah bisa dibilang nihil untuk paket buka puasa tahun ini. Hal itu mengingat masih berlangsungnya kebijakan efisiensi anggaran. Dari ribuan paket yang telah terjual, segmentasi keluarga paling mendominasi tamu paket buka puasa di Hotel Haris Centraland Semarang. Selain keluarga, ada juga corporate atau korporasi. Kalau untuk tahun ini kita inline antara segmen corporate, kalau government kan mungkin memang belum ada karena memang ada pembatasan dari presiden kan, ada aturan presiden. Jadi untuk government sendiri memang belum terlihat kalau tahun ini. Jadi yang meramaikan Ngabuburit Asyik tahun ini adalah segmen pasar keluarga. Itu yang pertama, personal, maksudnya personal keluarga, dan kedua adalah corporate. Alhamdulillah untuk tahun ini, selama ini berarti tahun ke-7 kan, selama Haris Centraland Semarang atau Ngabuburit Asyik sampai volume ke-7 ini, kita ada yang namanya early bird. Jadi early bird itu adalah sebulan sebelum promo buka, itu kita mengeluarkan harga khusus. Misalnya harga normalnya 128.000, kita mengeluarkan harga 134.000. Yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya di periode ini tuh memang rame, cuma karena mungkin kan orang-orang belum tahu mau buka di mana, mau buka sama siapa dan sebagainya. Jadi sebanyak-banyaknya kita dapat itu cuma 100-200 packs. Tahun ini alhamdulillahnya untuk periode early bird itu kita berhasil menyaring 1.200 packs. Dan itu adalah achievement early bird terbesar sepanjang Haris Centraland Semarang berdiri. Dari Semarang mengabarkan. Ratusan takjil gratis dibagikan oleh Bayangkari Polres Grobogan. Kegiatan ini sebagai kepedulian kepada masyarakat di bulan suci Ramadan. Takjil dibagikan untuk di ruas Jalan Suprapto Purwodadi, di mana jalan tersebut banyak para pengguna jalan yang pulang kerja atau sekedar jalan-jalan. Polres Grobogan bersama Ibu Bayangkari menggelar kegiatan bagi-bagi makanan takjil di Jalan Suprapto Purwodadi, Grobogan. Kegiatan tersebut didampingi langsung oleh Kapolres AKBP Ike Yulianto, didampingi Ketua Bayangkari Grobogan Nyonya Ratih Ike Yulianto bersama pengurus Bayangkari, serta para pengurus yang lain. Selain membagikan takjil, kegiatan tersebut juga melakukan sosialisasi lalu lintas, serta memberikan pengumuman penerimaan sekolah taman kanak-kanak Bayangkari Grobogan. Menurut Ketua Bayangkari Grobogan, pembagian takjil ini merupakan bentuk kepedulian Polres Grobogan kepada masyarakat, terutama di bulan Ramadan. Dalam rangka bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, kami Bayangkari Cabang Grobogan mengadakan kegiatan Bayangkari dan YKB Peduli dengan berbagi takjil kepada pengguna jalan dan masyarakat sekitar, sekaligus promosi seleksi penerimaan TK Kemala Bayangkari. Bu, harapannya Bu? Harapannya Polri dan Bayangkari semakin dekat dengan masyarakat dan menambah murid TK Kemala Bayangkari. Tak hanya berbagi takjil, dalam kesempatan tersebut Kapolres Grobogan juga memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya anak muda, untuk menjaga kesucian di bulan Ramadan. Pemirsa, seiring semakin banyaknya jumlah penduduk muslim di Amerika Serikat, industri halal di negara itu pun semakin subur, termasuk restoran halal Tabis Hoda. Kreator konten asal Philadelphia, Pennsylvania hadir untuk menjembatani para pengusaha restoran dengan konsumen yang mencari-cari tempat makan yang menghidangkan sajian halal di sana. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Elena Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabis Hoda hadir di tengah para koki yang sedang bersiap menghidangkan menu khas Meksiko di Taco Biz Mexican Grill, Philadelphia, Pennsylvania. Yeah, this looks really good. Tapi ia bukan hadir untuk memasak, melainkan mengabadikan berbagai makanan di sana dalam bentuk konten media sosial. Tabish adalah sosok di balik akun Instagram Philly Halal Spots yang mempromosikan berbagai bisnis dan restoran halal di kota Philadelphia dan sekitarnya. I started this during COVID because there was a huge, sort of economic situation where people were not going out to eat, people were not supporting businesses, and a lot of businesses were struggling. So my wife and I, we came up with an idea that, hey, let's do something, to help some of these businesses get some exposure
And in Philadelphia, there was never a platform for Muslim-owned or halal businesses that existed. Selama 3 tahun terakhir, Tabish sudah mengulas lebih dari 100 restoran dan bisnis halal di kota itu. Akunnya telah diikuti setidaknya 31.000 orang dan menjadi panduan kuliner halal baik bagi warga Muslim maupun non-Muslim. Ketika ditanya sesering apa ia menerima pertanyaan warganet yang tidak familiar dengan konsep halal, Tabish menjawab, "Every once in a while that'll happen, but I think in Philadelphia it's pretty common knowledge. There's a large Muslim population, so people are familiar with what halal is." Restoran yang diulas Tabish hari itu, Taco Biz, adalah restoran halal baru di Philadelphia. Meski mengusung menu Meksiko, bahan makanan yang digunakan merupakan produk-produk yang memenuhi syarat kehalalan, kata pemiliknya Mohammed Bad. Ia mengatakan revolusi halal sedang berlangsung di Amerika. All over United States, people want halal food. And there's actually, if you have halal, that's a plus point for every restaurant. Because now you have a huge community which eats halal, also part of your customer base. So it's actually very advantages for any restaurant to promote halal food. Hal senada diungkapkan Diana Wijoyo, koki sekaligus pemilik Rice and Sambal. Restoran yang pernah diulas Tabish dalam akun Philly Halal Spots itu menyajikan menu khas Nusantara seperti paket nasi liwet dengan konsep fine dining. Setiap hari Sabtu, Diana secara khusus menghidangkan sajian halal kepada para pelanggan. Diana mengapresiasi apa yang dilakukan Tabish dengan Philly Halal Spots-nya. You reach an audience that you didn't think that you would reach, you know, because they are its own like target audience. I appreciate what Tabish does, and you know, he's brought a lot of customers down this way. So. Tabish, yang sehari-hari berprofesi sebagai dokter anestesia, berharap akunnya terus berkembang dan dapat membantu lebih banyak bisnis dan restoran halal di Amerika. Dari Philadelphia, Pennsylvania, Rifan Dwi Astono, Tari Sirziman, VOA.